Halo Bang Edi siang. Ya, Pratiwi, selamat siang. Pratiwi, saya mau coba tenangkan dulu. Jangan begini-begini. Nah, Oh, gitu biar supaya tenang. Coba tenang. Oke. Ya, Pratiwi, saya tanya dulu. Muslim atau Kristen? Muslim Bang. Muslim. Oke, apa menyampaikan apa? Silakan. Gini, saya beberapa kali sempat ke gereja Bang, dan saya di sana merasakan kenyamanan, menemukan jati diri saya yang sebenarnya. Tapi saya pengen pindah ke agama Katolik. Tapi Oke. orang tua saya tidak merestui. Orang tua tidak merestui. Sebab musababnya pengen meninggalkan agama Islam itu apa? Tidak terdengar suara Pratiwi. Aduh, ada perangkatnya nggak tahu ini teman-teman. Kami tidak bisa mendengar. Mungkin bisa HP-nya diletakkan dulu begitu supaya tenang, supaya jangan dipegang-pegang begitu. Coba. Mungkin ada koneksi yang terputus ataukah Bluetooth atau apa gitu. Karena kami tidak bisa mendengar, membisu. Tidak ada suara. Halo? Kami tidak bisa mendengar. Atau coba turun dulu ya, nanti naik lagi ya. Oke, saya turunkan Bang. dulu. Ini udah ada. Coba lanjut aja, lanjut. Di agama saya yang sebelumnya saya nggak menemukan kedamaian di hidup saya sendiri. Saya sholat, dulu pernah di pesantren juga. Saya tidak merasakan ada kenyamanan, kedamaian di hidup saya. Tapi setelah saya berapa kali ke gereja, adem gitu. Menemukan jati diri saya sendiri. Oke, baik. Karena channel saya ini bukan seperti channel-channel yang pendebat-pendebat Islam. Karena kalau di tempat mereka itu, kalau orang ngaku-ngaku dari Kristen, masuk Islam, padahal aslinya emang dari kecil dia udah Islam, itu mereka senang. Nah, kalau di tempat saya beda. Kalau di tempat saya ini, tidak diizinkan untuk berdusta. Kalau memang dulunya kamu betul-betul seorang muslim, ngaji, sholat, ya di pesantren, bisa nggak buktikan itu kepada kami? Contoh doa-doa sholat, bacaan-bacaan sholat, ayat-ayat Quran, coba kami mau dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya? Tidak tahu. Ya memang tidak tahu ya. Nggak apa-apa. Karena memang seperti itu terus di sini ya, walaupun baca Quran. Oke lah, itu sudah menjadi bukti bahwasanya dia sah, teman-teman, seorang muslimah dan ingin meninggalkan agama Islam. Kira-kira kalau misalnya meninggalkan agama Islam, mau menjadi seorang Katolik, itu penyebabnya itu apakah gara-gara mau menikah? Bukan ya? Tidak, Bang. Bukan gara-gara mau menikah. Hati sendiri sih. Karena di hati sendiri. Oke, baiklah. Tapi kendalanya orang tua ya? Ya. Oke. Jadi begini, kalau saya sih bilang begini, jalan hidup kita, itu kita sendiri yang menentukan. Pilihan hidup kita, itu kita sendiri yang menentukan. Tetapi, di dalam ajaran agama Kristen, itu diajarkan untuk menghormati orang tua. Begitu. Dengan menjadi seorang Katolik yang sejati, Anda tetap harus menghormati orang tua, tetapi Anda tetap harus memilih atau mengikuti jalan yang benar, seperti itu. Jadi, kamu harus mengambil sendiri karena itu pilihan hidup kamu. Menurut saya, kamu tetap harus meninggalkan agama Islam, dan kalau kamu yakin dengan Katolik, ya silakan besok datang ke gereja Katolik, minta petunjuk supaya dibaptis dan seterusnya. Tetapi dengan menjadi seorang Katolik yang sejati, pastinya Anda pun tetap harus menghormati orang tua Anda. Seperti itu. Oke, Bang. Soalnya udah sempat dibilang, kamu nggak sayang sama orang tuamu, digituin. Gitu. Ya banyak ya, dari pengalaman-pengalaman yang sudah nih. Dari orang-orang lain yang punya pengalaman seperti itu. Memang tadinya orang tuanya ya begitu, tapi lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, ya akhirnya orang tuanya ya menerima juga seperti itu. Justru malah ketika dia menjadi malah keluar dari Islam, ya menjadi pengikut Yesus, justru dia malah berubah sikapnya sama orang tua. Dia malah hormat sama orang tua seperti itu. Oke, Bang. Seperti itu. Kira-kira apakah ada gereja di situ yang terdekat?
By the way, Ada. ini di Indo atau di mana? Atau di luar? Di Indo. Di Oh, Indo, Bang. Di Indo. Iya. Ya, tidak perlu menyebutkan alamatnya kalau di Indo. Tapi habis ini pasti nanti ada yang inbox, ya, ada yang kirim pesan untuk entah itu yang kontra atau entah itu yang mau menunjukkan bagaimana caranya, seperti itu. Iya, Bang. Oke. Hanya itu, ada yang mau disampaikan lagi? Udah, Bang. Terima Oke. kasih. Tapi sudah sering nonton ini ya, nonton debat-debat begini udah sering? Sering ngajuin ini sih. Live bareng, tapi baru sekarang kepanggil. Oke. Ya, persiapkan diri, artinya menjadi seorang keluar dari Islam, bertobat, menjadi pengikut Yesus, itu harus menjadi manusia baru, begitu. Oke, Bang. Hanya itu Pratiwi yang mau disampaikan atau ada yang mau disampaikan lagi? Udah itu aja. Oke. Terima kasih Pratiwi. Habis ini pasti balas banyak pesan tuh masuk. Pasti. Cek aja nanti kalau nggak percaya. Oke ya? Iya, Bang. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya, ayo silakan. Silakan lagi teman-teman yang mau naik silakan. Ada orang bilang begini kan. Gara-gara Edis TV banyak yang mualaf. Yang saya heran begini, omongan itu kalau kita tagih, ya, itu mereka pasti nggak mau. Kalau memang gara-gara Edis TV banyak yang mualaf, maka masjid-masjid harus memutar ceramah Edis TV. Supaya makin banyak yang mualaf, tapi mereka tidak akan mau. Artinya, gara-gara Edis TV banyak yang mualaf, itu adalah klaim halusinasi. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Putra Mandala. Oh, sebentar. Mama Salwa. Ya, silahkan nyalakan kamera. Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul hanya dan mereka memutar akan rekaman. mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Coba nyalakan kamera dulu. Ngomong. Mereka menyesatkan murid-murid pilihan juga. Murid-murid ke sini. Si Juma suruh sini dah. Kalau gitu Jumanya yang suruh sini dah. Si Juma itu paling takut kalau ngelihat saya. Mana sih? Bilangin sama Juma. Juma, kamu kenal nggak sama Edis begitu? Sampai saya diblokir sama dia. Iya. Makanya ketika saya datang ke channel dia, itu moderatornya pasti kalang kabut. Bang, jangan hadapi dia. Gini loh, daripada kamu itu ya ngomongin orang lain, coba kamunya sendiri aja yang bicara, begitu loh. Ayo, silakan. Ada 10.200 orang ingin ada satu muslim yang bisa untuk mematahkan argumen-argumen saya, untuk membalikkan argumen-argumen saya, itu loh. Orang-orang muslim yang di bawah itu pengen loh, menanti-nantikan itu. Ya, tapi penantian akan tinggal sebuah penantian karena memang tidak akan pernah ada. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Z. Ya, selamat siang Ahmad Z. Siang, Idis. Silakan Ahmad Z, nyalakan kamera. Mana nyalakan kamera? Bentar. Silakan. Oke, Ahmad Z. Silakan Bang, apa yang mau Abang sampaikan Bang? Gini, Dis. Banyak ya. Bang, cobalah duduk yang bagus Bang. Ya ampun, orang muslim nih harus kita ajarkan adab ya. Aduh. Cobalah punya akhlak yang baik, adab yang baik, begitu loh. Silakan. Entahlah mereka ini ngamuk-ngamuk di Monas, pakai daster, demo. Aduh. Coba wajah Islam itu diperbaiki begitu loh. Silakan. Anda ingin menyampaikan apa? Ini Dis ya. Banyak ya orang-orang Islam awam yang pengen murtad gitu ya, Dis. Agak deketin Bang, kurang jelas suaranya ya. Ini Dis, banyak ya orang-orang Islam awam yang pengen murtad ya, Dis ya. Yang
Bukan hanya orang-orang Islam awam, orang-orang Islam yang terpelajar, orang-orang Islam yang sungguh-sungguh mempelajari agama Islam pun banyak juga yang murtad. Karena jangankan orang-orang Islam terpelajar, penulis salah satu penulis Al-Quran itu juga murtad meninggalkan Muhammad. Tahu ceritanya itu? Tahu nggak? Siapa? Pantas dia belum tahu, teman-teman. Saya bacakan. Penulis wahyu, penulis Al-Quran yang murtad meninggalkan agama Islam. Saya tuliskan ya. Bentar. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Namanya adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Kita bacakan ya. Kita tunjukkan bahwa jangankan orang-orang Islam yang hidup zaman sekarang, penulis wahyunya Muhammad pun murtad meninggalkan agama Islam. Karena tahu ternyata Quran karangan Muhammad. Baik, saya bacakan. Saya putar balik dulu ya. Saya putar balik. Oke. Ini ya, udah jelas ya ini ya. Bentar, sabar. Oke. Ini ya. Bentar agak buram. Aduh, nih. Di masa kenabian, dalam berbagai literatur hadis dan sirah diceritakan ada 2 sahabat Nabi yang beliau percaya sebagai sekretarisnya untuk menulis wahyu yang telah keluar dari Islam. Dalam hal ini, Bukhari dan Sahih Al-Bukhari dalam bab Alamat Nubuwah Fi'il Al-Islam meriwayatkan sebuah hadis riwayat Anas bin Malik yang menceritakan bahwa ada seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Saat memeluk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi. Selanjutnya ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani. Setelah itu ia berkata, Muhammad tidak mengetahui dariku kecuali apa yang aku tuliskan kepadanya. Nah, maksudnya gimana? Nah, gini, perhatikan ya. Maksudnya begini, saya akan bacakan. Bagaimana ceritanya? Nih, ada seorang lelaki Nasrani dari kalangan Bani Najjar yang memeluk Islam dan menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Laki-laki ini menjadi sekretaris Nabi. Kemudian ia kabur dan berafiliasi kepada ahli kitab. Dalam kisah ini tidak diceritakan bahwa Nabi SAW memerintahkan sahabat lainnya untuk mencari sahabat yang murtad ini. Dan tidak ada perintah pula untuk membunuhnya. Dengan kata lain, Nabi hanya membiarkannya. Sahabat Nabi yang lain yang dipercaya Nabi untuk menulis wahyu yang murtad itu keluar dari Islam adalah Abdullah bin Abi Sarh. Abu Dawud dalam sunannya dan seterusnya perhatikan nih. Abdullah bin Abi Sarh ditugaskan oleh Nabi menulis wahyu. Setan kemudian menyesatkannya sehingga ia berkomplot dengan kaum kafir Quraisy. Rasulullah menyuruh untuk membunuhnya di hari penaklukan kota Mekah dan seterusnya. Jadi ceritanya itu begini. Nih. Perhatikan ya. Utsman bin Affan nih. Saya akan ceritakan bagaimana ceritanya kalau dia itu bisa murtad. Ini agak bertele-tele ini. Ceritanya itu begini. Jadi ketika dia menulis wahyu, ceritanya itu begini. Kok dia bisa murtad? Ketika ada wahyu turun begitu, si yang murtad tadi itu bilang begini, oh Rasulullah, begini aja bunyinya. Muhammad bilang, iya, gitu ya. Makanya dia bilang, Muhammad tidak mengetahui apapun dari Quran kecuali dariku. Karena semua karangannya dia. Makanya ketika ada wahyu turun, dia malah ngomong, oh Rasulullah begini aja. Begitulah wahyunya turun. Gara-gara itu makanya dia pergi dari agama Islam. Silakan. Sahabat Abdullah bin Sa'ad itu, ketika itu, dia masih meragukan kenabian Nabi Muhammad. Tetapi ketika sesudah penaklukan Fatul Makkah, dia kembali memeluk Islam, Di zaman Islam. Oke, apa penyebab dia keluar dari agama Islam? Saat itu dia meragukan kenabian Nabi Muhammad tadi. Bukan, gara-gara wahyu yang dikarang oleh dia. Wahyu yang dikarang, Dis. Karena ketika ada wahyu turun, dia bilang, oh begini saja ya Rasulullah bunyinya. Lalu Muhammad ngomong, ya memang begitulah wahyu turun. Itu yang membuat dia akhirnya meninggalkan agama Islam. Saat itu, Dis, dia ragu, Dis. Dia ragu dengan kenabian Nabi Muhammad. Dia ragu dengan wahyu-wahyu yang dituliskan olehnya.
Tetapi setelah di masa Utsman bin Affan dia kembali memeluk Islam, Dis. Iya, karena takut dibunuh. Takut dibunuh. Gak ada perintah. Itu kan ditulis, Dis. Gak ada perintah untuk membunuhnya dari Nabi sendiri, Dis. Aneh kamu mengatakan bahwa saya akan takut tunjukkan. Nah ini fitnah pula kau ini, Dis. Sebentar nih, saya tunjukkan nih. Ini riwayat detailnya nih, yang tadi bertele-tele ini ya, saya tunjukkan. Dia tidak tahu, teman-teman, lihat nih ya. Rasulullah nih ya, saat itu Abdullah menulis wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah dengan memanfaatkan tulang unta hingga batu. Namun ada ayat yang disalahpahami oleh Ibnu Abu Sarh ketika Rasulullah mendikte kata As-Sami Al-Alim. Abdullah menulis Al-Alim Al-Hakim. Rasulullah saat itu berkomentar, jika memang Allah memiliki sifat demikian, namun Abdullah salah paham dan mengira Rasulullah membenarkan dirinya merubah Al-Quran. Padahal Rasulullah ingin menunjukkan bahwa itu memang termasuk sifat al-mas dari sifat al-asma al-husna. Jadi, wahyu itu harusnya berbunyi As-Sami Al-Alim. Tetapi oleh Abu Sarh ditulis Al-Alim Al-Hakim. Dan Rasulullah membenarkannya. Makanya dia bilang, oh berarti itu bukan wahyu. Berarti itu omongan Muhammad. Masa wahyu dirubah-rubah? Nah, itulah yang membuat dia meninggalkan agama Islam. Di situ Rasulullah membenarkan Al-Hakim. Karena Al-Hakim itu termasuk Al-Asma Al-Husna. Idenya dari siapa? Termasuk daripada sifat-sifat Allah, Dis. Bentar, idenya dari siapa? Al-Hakim itu termasuk daripada sifat Allah. Enggak, yang jadi saya tanya. Membenarkan. Iya, membenarkan omongannya Abu Sarh, betul? Membenarkan daripada penulisannya bahwa itu enggak, termasuk daripada membenarkan sekretarisnya, betul? Iya, membenarkan sekretarisnya. Nah iya, makanya sekretarisnya lebih pintar daripada Allah. Gimana? Membenarkan karena Al-Hakim itu termasuk sifatnya Allah. Iya, dari mana dapatnya? Seandainya. Dapatnya dari mana? Seandainya Abdullah bin Syarih itu menulis yang lain daripada sifat Allah, Rasulullah tidak akan membenarkan. Tetapi Rasulullah membenarkan karena Al-Hakim itu sifatnya Allah. Oke, artinya Muhammad setuju dengan sekretarisnya, betul? Bukan setuju, tetapi membenarkan karena itu sifatnya Allah. Oke, dari mana ide itu datang? Ide mana? Mana ide mana? Waduh, buset dah. Oke, saya kasih contoh aja lah yang lain yang memang nyata dalam agama Islam. Betul tidak pendapatnya Umar menjadi ayat Al-Quran? Betul, ada. Oke, saat itu Umar punya ide, punya inisiatif supaya perempuan-perempuan pakai hijab, betul? Betul. Akhirnya Muhammad setuju, betul? Betul. Akhirnya persekongkolan Muhammad dengan Umar bin Khattab menjadi ayat Al-Quran, betul? Mulai macet. Apanya yang macet, Dis? Saya ulangi, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Betul atau tidak Umar bin Khattab memiliki ide supaya perempuan-perempuan pakai hijab? Betul. Oke, lalu idenya Umar itu disetujui oleh Muhammad, betul? Betul. Lalu jadilah ayat Al-Quran. Betul? Betul. Berarti dari mana asal-usul Al-Quran? Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari persekongkolan Muhammad dengan Umar bin Khattab. Ini susah ini orang ini, aduh. Turun. Bentar, Dis. Aduh. Udah. Bagaimana sih? Itu, nalarnya bagaimana? Bentar. Nah, coba. Begini, Dis. Al-Quran itu turun berdasarkan asbab. Terjadi suatu peristiwa, baru ayat turun ayat. Artinya Allah setuju dengan idenya Umar. Bentar. Nah, ya, bentar dulu, Dis. Saya jelaskan dulu. Saat itu Allah menyetujui pendapatnya Umar menjadikan sebagai Al-Quran, menjadikannya sebagai ketetapan hukum. Itu boleh-boleh saja, Dis. Ya, artinya salahnya di mana? Artinya ayat Al-Quran berasal dari idenya Umar bin Khattab, betul? Bukan dari idenya. Nah, ini gimana sih orang ini? Bentar. Aduh, susah. Siapa? Oke, sebentar. Siapa yang pertama-tama punya inisiatif untuk memasang hijab bagi perempuan? Allah atau Umar? Ngelekin, Dis. Udah mulai jurus lama ngelek.
Ini sinyal sudah dimati-matikan sama dia. Aduh, kalau udah ke pojok udah mulai sinyal. Pertanyaannya sederhana. Lanjut. Siapa yang pertama kali mempunyai ide supaya perempuan pakai hijab? Allah atau Umar bin Khattab? Umar bin Khattab. Oke, berarti ayat hijab sumbernya dari Allah atau dari Umar? Itu perkataan Allah. Aduh, ditanya sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Sumber. Mengenai hijab itu adalah pendapat Umar. Iya, sumbernya dari mana? Berarti sumbernya dari Umar, betul? Betul. Iya, artinya Umar dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Gimana? Oke, Umar bilang sama Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana kalau perempuan-perempuan pakai hijab? Kemudian Muhammad setuju, betul? Berarti kan mereka bersekongkol, benar nggak? Itu kan diiyakan oleh Allah. Iya, artinya persekongkolan Muhammad dengan Umar menjadi ayat Al-Quran. Allah hanya manggut-manggut saja sama mereka berdua. Oh ya, mantap. Betul. Betul. Di mana? Di mana perkataan Umar dan Nabi Muhammad tunjukkan. Saya tunjukkan benar-benar mereka ini teman-teman. Aduh, sulit. Saya akan ketikkan ya bahwa Umar sendiri memang mengakui itu. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan ayat di dalam Al-Quran bahwasanya di dalam hadis bahwasanya Umar itu adalah salah satu pengarang Al-Quran. Aduh, baik, saya balikan kamera saya ya. Ini sumber literasi Islam sendiri loh. Aduh, perhatikan. Judulnya bisa kau baca nggak? Coba baca dulu judulnya. Pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan dalam Al-Quran. Oke, pendapat siapa? Pendapatnya siapa? Umar bin Iya, pendapatnya Umar. Nih, apa kata Umar ibnu Khattab? Perhatikan, dia berkata di dalam sebuah hadis, kata-katanya adalah, lihat nih. Nih, Umar bin Khattab berkata, bahwasanya Allah setuju kepadaku dalam 3 perkara. Nih, Umar berkata, wahai Nabi, wahai Rasul, ada hal bagus dan jelek yang menimpa istri-istrimu. Mungkin lebih baik engkau memerintahkan mereka untuk berhijab. Nah, selanjutnya turunlah ayat ini, ayat hijab. Itu kedua. Ketiga, ketika istri-istri Nabi saling cemburu, termasuk putri Umar yang bernama Hafsah, melihat hal tersebut, Umar memberikan nasihat kepada Hafsah untuk tidak berlaku demikian. Karena bisa jadi Nabi akan menceraikannya dan diberi ganti oleh Allah dengan istri yang lebih baik. Setelah itu, Umar menasehati putrinya. Turunlah ayat. Ayatnya, as-rabbuhu dan seterusnya. Artinya, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik. Surat At-Tahrim. Ini kan idenya Umar semua. Ini banyak ini. 5, 6, 7, 8. Makanya nih, Umar berkata apa? Bahwasanya, Umar itu berkata, pendapatku disetujui oleh Allah. Di dalam buku Lubang Hitam Agama yang ditulis oleh Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi, seorang muslim pakar agama Islam. Dia berkata apa? Bahwa Quran itu tiada lain adalah Umar dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Quran. Tapi kamu tidak sampai ilmumu ke situ. Saya cuma mau bilang beginilah intinya, Ahmad, gini. Banyak sekali orang-orang Islam itu yang sudah didoktrin bahwa Quran itu adalah wahyu sempurna, kitab dari langit dan lain sebagainya, ayat. Itu sebenarnya semua itu omong kosong, tidak sesuai dengan kenyataannya. Makanya saya bilang, banyak Islam sudah pasti salah. Makanya pesan saya kepada Muhammad, mari kembalilah kepada Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ya. Mari buka hatimu,
Tinggalkanlah Muhammad, tinggalkanlah Umar bin Khattab, datanglah kepada pengajaran yang sejati, kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Begitu Ahmad, ya. Ya? Boleh saya bicara enggak, Dis? Silakan. Boleh saya bicara enggak? Silakan. Oke. Tadi kan Oke, gini, Dis. Dari kamu mempermasalahkan tentang Umar dan Muhammad. Padahal harus mengenai asbab turunnya. Ahmad, gini aja Ahmad. Gimana kalau kamu beli sinyal dulu baru ngomong dulu? Bentar. Ya sinyalmu seperti begini, gimana mau ngomong? Sinyalmu. Mana sinyalku nih, Dis? Inilah teman-teman dikasih tahu ngeyel. Sama ngeyelnya udah dikasih tahu Quran berisi ayat-ayat yang dikarang oleh Umar.